warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu siswi-siswi SMA Negeri 1 Sragen yang sangat berprestasi dan keren. Amin, tentunya. insyaallah. Aku sebutkan dulu, mereka ini adalah seorang penulis dari SMA Negeri 1 Sragen. Jadi, nanti aku, Salsa, akan mengajak Brilian semua untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan dulu kali ya. Boleh dari sini? Oke, halo semuanya, pasti udah nggak asing sama aku. Perkenalkan, aku Sasa Widya, yang biasanya aku juga jadi host. Sekarang aku jadi narasumber. Aku adalah siswa dari kelas 11I. Halo. Oke, selanjutnya. Dan aku perkenalkan Salsabila Putri Abdillah dari kelas 11K. Dan ini first experience-ku berada di podcast Brilliant. Wow. Kita sama. Ya. Senasib kita. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asyara, biasanya dipanggil Mbak Ara dari kelas 11K. Salam kenal. Halo. BTW ini ada yang unik loh. Nama kita mirip-mirip loh. Iya. Iya, betul-betul. Sasa. Salsabila. Aku anak tiri ya. Nggak apa-apa, yang penting nggak diusir dari. Oke, karena mereka ini baru saja merilis sebuah buku. Boleh ditunjukkan nih buku-bukunya? Flexing dulu lah ya. Iya. Ini judulnya apa nih? Si Si anak dispen. Kalau ini Benang Biru. Kalau ini Sajak Ruang Tunggu. Tentang apa sih buku-buku kalian ini? Kalau aku sendiri, karena aku adalah anak yang sering dispen, Bener banget lagi. jadi aku base-nya adalah storyteller. Jadi aku menuliskan cerita-cerita aku tentang dispen di sini. Tapi ini nggak semata-mata tentang apa ya, hal yang aku dispenin, tapi apa sih yang aku dapat dan apa sih yang buat aku untuk betah. Yang nggak betah dispen juga, cuman ada pembelajaran yang menurutku aku harus share ke teman-teman, bagi teman-teman yang sering dispen. Lewat buku ini. Yes. Silakan. Kalau Benang Biru ini cerita fiksi romance SMA, jadi kayak seumuran kita dan relate banget sama kita, bahasanya juga mudah dipahami. Jadi ini karya pertamaku juga. Baru rilis karya pertama ya? Yes, Keren betul banget. sekali. Di usia 17 tahun. Apakah ini relate dengan kehidupanmu? Oh, tidak. Oh, tidak. Wish ya? Fiksi. Kalau ini adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana penantian yang akhirnya nanti berujung kepulangan sebuah perasaan kasih sayang. Oh ya ampun, Itu biasa semua kali. Jujur ini adalah buku-buku yang sulit untuk dipahami bagi aku. Karena aku emang susah. Nggak tahu nih, otaknya nggak jalan. Jangan gitu deh. Jangan gitu. Kita harus optimis ya guys. Anak kimianya keluar ya. Iya, anak-anak kimianya. Mungkin Kimia masih vibes. kebayang sama kimianya kemarin kali ya. Semusnya. Oh iya teman-teman, ini aku buat sama sahabat aku, Aulinda. Kita sama-sama anak dispen, jadi kita berdua buat ini. Iya, ini juga kolaborasi sama Bapak Hambali, Nggak Bapak berbahasa main-main. Indonesia kita. Nggak main-main, collabnya sama guru loh. Iya. Masya Allah. Aduh, udah Beliau tingkat. Kalau BTW, semua aku punya backingan, aku sendiri. Keren. keren. Independen ya. Iya. Indie. Oke, karena ini bahasnya tentang buku-buku ini, jadi topik pembahasan kita kali ini adalah penulis buku di tengah kesibukan menjadi siswa semansa. Wow. Gitu. Kan apa namanya? Kalian ini emang suka menulis kah atau gimana? Suka menulis tuh sejak kapan gitu? Dari Asyara mungkin? Sebenarnya ini seperti emang ini romance. Jadi ini sebuah bentuk kagum yang tidak dapat keutarakan, keabadikan dalam sebuah bahasanya, tulisan. coy. Ya jujur aja, jadi kayak nggak semua perasaan friendzone itu buruk teman-teman. Jadi sebuah buku kan. Di label ya, friendzone. Apakah kamu friendzone? Iya, tapi dia tahu kalau ada namanya di sebuah buku. Dan iya dia tahu. Wow. Terima kasih ya sudah mengizinkan, dan dia punya cewek, jadi kita menghargai ya. Tolong komen ya. Agak kering-kering gimana gitu ya. Ya sabar ya Mbak Ara.
jodoh di tangan Allah. Nanti siapa tahu Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Jangan, aku Oh. sudah ikhlas dia diabadikan saja. Hati-hati jatuh cinta sama penulis. Iya. Abadi dalam karya. Iya, bener banget. Iya, aku pernah baca kayak kamu kalau dicintai sama pelukis, sama penulis, nama kamu akan terus abadi dalam karya-karyanya. Itu tuh bener banget. Kalian ini minat nulis itu sejak kapan? Kalau aku sendiri ya, dari kecil itu aku udah apa ya, udah punya keinginan untuk menulis sebuah karya. Tapi kayak nanti dan lama-lama jadi draft gitu loh, nggak pernah nulis yang benar-benar nulis. Jadi kayak cuma catatan-catatan aja. Terus kebetulan aku bersekolah di SMA Negeri 1 Sragen dan bertemu Bapak Hambali yang tercinta. Pasti semansa bangga loh sama kamu. Iya betul-betul. Yang menjembatani antara aku dan juga penerbit buku ini, sehingga aku bisa menerbitkan buku Benang Biru. Keren banget. Kalau dari aku dulu, aku waktu kelas 4 SD itu aku nulis sebuah cerita. Ya cerita-cerita anak SD itu kan cinta monyetnya anak SD itu seperjuangannya SD yang mau gimana ya, masa transisi dari anak kecil ke anak yang main agak gede kan SMP. Biasanya bilangnya apa sih? ABG gitu kan. ABG. Itu kan struggling banget tuh, aku pernah nulis dulu, tapi aku nggak melanjutkan hal itu karena aku juga punya fokus di bidang lain, salah satunya storyteller atau public speaking ya. Pokoknya aku bergerak di bidang yang nggak ada hubungannya sama menulis dan membaca. Aku juga kurang suka sama membaca. Saya ABG tidak membaca. Terus dulu kita Emang membaca tuh males. iya malas jujur, karena kayak ya. boring tulisan doang gitu. Tapi suatu saat dimana aku tuh nemuin kenapa kita harus baca. Jadi aku tuh dulu tertarik sama buku Atomic Habit itu yang sempat viral, aku baca, dan di situ aku baru nemuin kenapa kita harus baca buku. Kayak dengan baca buku kamu tuh bisa, itu bukan isinya atau bukan apanya, tapi ada sensasi di mana kamu akan tertarik dengan tulisan dan itu tuh menjadi magnet. Jadi kayak kamu tuh bisa mendapatkan suatu sensasi yang akan dapat menggairahkan atau bisa mengangkat dirimu gitu loh. Kayak kamu bisa dapetin hal-hal yang nggak bisa kamu dapetin selain dari baca buku. Dan dari situ kita bisa explore lah ya. Iya, kita bisa explore, bener-bener jadi se-comfort itu baca buku. Terus kalau kamu, Nara? Kenapa? Mungkin pertanyaan bisa diulang. Aku terlalu fokus dengerin ceritanya Sasa. So sweet. Kamu ini, narasumber kita yang satu ini yang namanya Asyara. Iya. Kamu ini sudah mulai minat menulis untuk menjadi penulis itu sejak kapan? Sebenarnya kayak tujuanku yang awal, aku suka dia tuh dari kelas 4 SD. Dan Sama dong sama sih. dari banyak bintang, aku tuh pengen berusaha menjadi yang paling terang, tapi caranya pengen cara yang gimana ya biar dia tuh notice gitu. Iya. Terus akhirnya aku ngode-ngode lewat puisi, ternyata suka. Wow, keren banget. Berarti jadi kelas 4 SD ya? Iya, Mas. Kelas 4. Tapi Cinta kalau monyet banget. apa ya, kita yang buat buku ini, buat nulisnya ini kita mulai dari waktu kita kelas 11. Yes, waktu itu kelas 11 kan kita di Iya, benar. kontak Pak Hambali untuk diajak. Oh, baru-baru Apa aja mau- dong? Iya. Iya. Iya benar, baru aja. Baru Ini bulan bukunya baru jadi Januari, Januari. ya. Kita nulisnya tuh mulai bulan Oktober. Aku dapat buku kalian lebih dulu. Oh iya. Wow. Aku dipinjemin. Terus aku baca-baca. Tapi walaupun belum selesai ya, mohon maaf sekali. Iya nggak apa-apa, karena ini juga berhalaman-berhalaman dan ya baca buku itu keren lah. Kamu dari nggak suka baca buku Lumayan, jadi meningkat. suka baca Yes, buku. mantap. Siapa tahu kamu bisa mengeksplor buku-buku lain, karena Siapa tahu. dengan kita membaca kan kita membuka jendela dunia. Kita bisa explore. Siapa semua. tahu jadi next penulis selanjutnya. Amin. Tunggu ya karyaku. Pasti dibaca. Kita tunggu kok. Ayo. Tapi kalau jelek maaf ya. Enggak ada. Udah pesimis duluan ini. Enggak ada jiwa penulisnya soalnya. Iya, kan bisa ditanam. Iya, explore juga. Bisa Jiwa itu dieksplor. dibentuk. Iya, dibentuk. Gak ada yang tiba-tiba instan, kita juga melalui bentukan pressurean. Iya, benar. Iya, Yes, betul yes. sekali. Karena kalau nggak ada itu semua, kita mungkin nggak bisa akan dapat menyelesaikan tulisan buku ini gitu. dipaksa. Pak Hambali tuh selalu mengingatkan, terus juga kita sebagai teman kan juga saling ngetin kayak, ih gimana progres kamu kayak gitu, dan mau nggak mau kita harus kayak oke, aku harus nyelesain ini biar cepet kelar gitu. Itu relate sama satu quotes yang pernah aku baca sih. Terpaksa, terbiasa. Aku barusan mau bilang gitu loh. Sehati gitu. Karena dengan terpaksa kita terbiasa. Iya, betul sekali. Terus kalian ini kan emang suka menulis. Narasumber kita ini suka menulis. Kalian ini pernah ikut nggak sih lomba-lomba kayak gitu? Pernah nggak? Di antara kalian? Pernah.
Aku dapat beberapa piala dari nasional Wow. selama pandemi. Wah, Iya, dia memanfaatkan waktu dengan baik. Sedangkan aku teratur. Kita tuh nggak teratur menikmati masa pandemi. Iya, betul, betul, Kita betul. menikmati. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Jangan. Sekali aja. Oke, karena kita sudah terlalu lama berbahasa basi ya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Aku tuh pengen tahu dari kalian, apa hal yang menginspirasi kalian atau memotivasi kalian sehingga kalian tuh mau dan bisa untuk menjadi penulis gitu. Mulai dari Bila dulu Aku dulu mungkin. dong. Jadi kalau yang seperti yang aku sebutkan tadi, jiwa penulisku tuh sebenarnya bukan jiwa sih, lebih ke keinginan untuk menulis sebuah karya itu kan sebenarnya udah dari kecil. Kayak aku dulu pernah minta sama Umi buat kayak ngirimin karya ke KKPK. sebut nggak sih? Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh nggak sih? Merek Boleh. buku bacaan Ya, anak-anak. boleh. Kecil-kecil punya karya. Ah, gitu. iya. Cuma kayak dari dulu tuh nggak, ya namanya anak kecil kan ya, nggak Iya. tahu harus gimana, terus kayak nanti ngirimnya gimana kan, kayak aku berpikir kalau jarak kita dengan penerbit itu jauh sekali gitu. Tapi terus waktu SMA itu sadar, terus ada jembatannya juga Bali itu tadi yang Terima kasih, Pak mendekatkan. Bali. Terima kasih Terima Bali. kasih banyak Pak Bali yang telah membukakan pintu kita semua. Ya, Masya Allah. yang apa namanya, menjembatani antara saya dengan penerbit sehingga saya bisa menerbitkan karya ini. Wah. Ara nih, motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya friendzone tuh perasaan yang gak enak banget kan. Ya. Aku pengen teman-teman tuh nggak ngerasa sendirian. Jadi aku, kamu, kita dan semesta bercerita tentang cinta dan jadi rumah untuk siapa aja. Ulang filmnya. Ternyata hanya tempat singgah. Sedih banget. Ya gitu aja. Simpel banget pengen jadi rumah. Begitu. Sasa nih, motivasinya apa? Motivasi aku menjadi seorang penulis adalah karena ada kesempatan. Karena kita nggak tahu kapan lagi kesempatan ini hadir. Kita nggak boleh nyanyain kesempatan, kayak kesempatan yang udah Bapak Guru Bahasa Indonesia kita berikan. Kayak ini ada jalan untuk menuju kamu bisa jadi penulis, untuk menerbitkan buku, dan itu jalannya terbuka lebar. Nah, kenapa enggak kita manfaatin jalur itu? Apalagi kalau bahas tentang privilege ya. Bener banget. Itu Bujan juga pernah bilang ke aku, jangan menolak kalau bapak ibu guru itu menunjuk kamu gitu loh. Iya, Siapa iya, tahu itu betul. bisa jadi jalan kesuksesan kalian. iya, bener banget. Jadi tuh sebenarnya kita tuh juga kita tuh juga harus punya prinsip dalam kehidupan. Cuman terkadang tuh ada hal-hal lain yang mempengaruhi prinsip itu. Yang penting prinsip kita nggak goyang. Kayak misal misal kamu fokus ke ASN, terus tiba-tiba kamu ditunjuk di podcast, itu adalah suatu hal yang luar biasa loh. Jangan jadi ini tuh akan menggerus fokusmu gitu. Iya. Karena aku gak ada base penulis. Aku tuh dulu tuh kalau prestasi mewarnain. Aku pernah ngirim ke Solo Pos. Iya, itu tuh ada caranya. Itu tuh kalian kalau hari Minggu, ini kayaknya tahun ini kayaknya masih ada deh. Saya era ini masih ada. Itu koran hari Minggu tuh ada golden ticket gitu. Nah, golden ticketnya tuh kalian ambil, kalian gunting, terus kalian kasih karya kalian, terus kirimin ke kantor pos. Ntar kalian bakalan diminta tanda tangan sama ada uangnya juga. Pernah dulu waktu aku TK. TK. Wow. Dia sudah berkarya sejak TK. Iya. Dulu TK emang masa-masa explore, masa-masa belum ada pressure, jadi masih sangat luas. Namanya pressure juga dari kecil deh. Oke, karena kita ya balik lagi ya ke kesibukan. Kan kita sekolah di SMA 1 yang dimana tentu aja kita tuh banyak banget tugas, banyak banget kegiatan yang kita jalani ya kan. Belum lagi nanti kita ada bimbel, project, bahkan moving iya. Iya, benar. Terus dalam sehari bisa kita ulangan 2 kali, 3 kali gitu kan. Nah, aku pengen tahu cara kalian memanage waktu kalian. Bahkan di kesibukan itu tuh kalian masih menciptakan sebuah karya gitu. Itu keren banget sih bagi aku. Aku pengen tahu cara kalian memanage waktunya. Dari Ara mungkin. Sasa dulu yang lebih sibuk. Oh iya. Ini sesuai dengan bukunya kan si anak dispen. Iya, kalau masalah manage waktu aku dulu kayak pernah share di masalahnya Mafisa. Aduh, maaf ya. Oke, jadi kalau masalah manage waktu tuh sebenarnya kembali ke kita, ke fleksibilitasan dan prioritas diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak mungkin kita ada yang bilang pakai metode 20 40 30 atau pakai metode yang kayak kita
punya to-do list atau lainnya, dan selama ini yang aku pakai adalah metode dimana hal yang gampang tuh aku kerjain dulu, kayak hal yang aku lagi ini tuh aku kerjain, karena dengan itu kan kayak meningkatkan semangat kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih sulit lainnya. Kalau kita ngerjain hal sulit dulu terus hal-hal mudah tuh sebenarnya juga udah terasa, cuman kalau dari aku sendiri aku suka ngerjain hal-hal yang mudah kayak gitu, tapi tetap dibatasin waktunya, misal ada waktu buat ini, waktu buat ini, waktu buat ini kayak gitu, dan tetap tetap berprinsip dalam kalian bagi waktu, jangan sampai terledor satu atau sedikit pun, karena itu bisa mempengaruhi ke hal-hal yang lainnya, misal bisa sampai nge-cancel, apalagi kalau ketinggalan tiket kereta ya. Kita ibaratin kalau manage waktu tuh kalian harus nyoba pesen kereta atau beli tiket kereta dan rasain gimana kalau rasanya ketinggalan kereta. Nah, itu akan menemukan di mana titik kehidupan kalian tuh harus menghargai waktu dan harus bagi waktu dengan baik. Dan kalau misalkan kita nyoba hal yang sulit duluan, kan kita nggak tahu basicnya dulu ya. Iya. Jadi bakal membuang waktu banget. Iya. Benar. Dari arah? Aku menulis menurutku bukan tentang waktu tapi tentang perasaan yang sama. Jadi ketika udah waktunya, oh ini ada, oh ini momennya tepat, aku tuliskan. Jadi nggak terpaku dengan waktu, nggak bisa soalnya. Gitu. 2 jam aku pernah dikasih deadline Paham Bali, hari ini 2 minggu 20 puisi selesai ya gitu. Waktu dulu tapi akhirnya 40 malah selesai. Oh wow. Karena Wow. iya, Keren aku banget. Sabtu ini 2 jam, aku 2 jam itu nggak dapet apa-apa, tapi ketika malam-malam tiba-tiba aku kebangun pengen buat puisi, aku buka laptop kayak bisa 10 puisi. Oh, wow. Keren. Pengen Itu udah jiwa. puisi. Kalau kita pengennya ke kulkas. Ngapain tuh? Ya kan ngambil cemilan. Malam. Aduh, kulkasku kosong. Maaf. Nggak terlintas di otak. Iya, itu jujur sih tapi. Udah jiwa ya berarti. Bisa. Kayak gitu. Tapi dia Keren. loh. Dari Bila nih, gimana cara memanage waktu kamu? Sama sih kayak Ara, soalnya kayak aku menjadikan menulis itu sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan. Jadi kalau misal emang momennya nggak tepat dan nggak dapat ide, ya udah nggak usah dipaksain. Itu hal yang nggak bisa dipaksa, karena kalau misal dipaksa nanti rasanya flat atau hambar, nggak akan ada rasa ketika membacanya gitu. Jadi kalau aku lebih ke menulis sesuai mood kita gitu. Nggak bisa Oke, dipaksa. brilian. Berarti yang intinya itu adalah menyusun skala prioritas. Iya. Yang pasti ya. Betul. Oke, gitu. Aku mau nambahin mungkin itu karena buku saya dan Bila itu kan ada korelasi, kalau punya Salsa Iya. itu kan beda. Iya. Aku harus makanya. ditambahin kalau punya kan lebih ke apa yang udah aku lakuin selama ini. Jadi aku udah tahu mau nulis apa, dan itu dia. ada suatu habit. Jadi aku nggak perlu. Jadi aku perlu memetakan waktuku untuk mengerjakan itu dan untuk mengerjakan hal-hal dispen lainnya. Berambisi untuk dispen. Iya, Iya, emang sibuk iya kan? banget dia. Iya, sibuk banget emang. Kalian juga sibuk kok. Iya. Sibuknya beda. Iya, sebenarnya aku hari ini ada undangan untuk pembuatan buku profil KLA. Emang sesibuk itu, kayaknya kalau undang sesuatu harus ngosongin. Bahkan ini kita jadwal. podcast Sesuai. ya sesuai jadwalnya dia. Iya, ini juga kemarin juga nggak bisa kan Ara. Bila. Iya, Bila kita juga nggak bisa bilang. Ini gambaran anak-anak nganggur. Iya. Anytime. Bisa lah ya aku. Tapi kita nggak tahu ya, nganggur-nganggur diem-diem ternyata berprestasi. Amin, itu ya tiba-tiba Allah. ntar dipanggil di lapangan gitu. Aduh. Oh my god. Jadi mereka ini tetap produktif di waktu-waktu senggang mereka. Keren loh. Sampai bikin karya tuh loh. Aku heran kalian tuh keren gitu. Bahkan collab sama Pak Hambali. Oh iya. Aku ngemis sama kamu. Iya. Kamu bisa kalau kamu mau. Ya. Bisa Itu berapa? ada waktunya. Aku susah membagi waktu, makanya aku minta tips dari kalian. Oh, wow. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya aku pengen tahu dari kalian tips yang pengen kalian kasih ke aku atau ke Brilian yang lain. Gimana caranya untuk menjadi seorang penulis yang hebat seperti kalian? Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku Penulis nyangka hebat. penulis hebat karena emang hebat beneran. Gitu. Dari siapa nih? Siapa? Kalau penulis hebat, kita masih beginner. Jujur ini buku pertamaku dan aku sangat menghargai ini. Aku sangat tidak menyangka bahwa aku bisa menciptakan buku di usia aku yang 17 gitu. Ih, keren. Bahkan nggak masuk ke goalsku 2024 gitu. Iya, betul sekali. Ucuk-ucuk. Iya, Bahasa itu ya, Jawa abis. Iya. Iya, kita kan orang Jawa. Iya sih bener. Mungkin apa ya, kayak
kan kita mau jadi penulis hebat, kita tuh harus mulai dari hal kecil kayak jadi penulis beginner, terus penulis yang mungkin sering-sering mengasah skill kita, kayak ikut-ikut lomba. Ya menang nggak menang tuh nggak masalah, yang penting kita ikut dulu. Ada waktu dimana kita tuh bisa explore Dan dapat sih. pengalaman ya. Iya, bener banget, pengalaman. adalah guru. Iya, bener banget, pengalaman ada guru, waktu adalah kunci. Wih, Jawa adalah kunci. apa-apa Bener lagi, Jawa adalah kunci. iya. Oke. Lanjut dari Bila. Kalau aku buat tips jadi penulis ya, mulai aja dulu, udah itu aja. Iya, mulai aja dulu. Kamu nggak bakal tahu tulisanmu itu bisa merubah seseorang atau merubah hidup seseorang. Pokoknya mulai aja dulu dari hal-hal yang mungkin kamu lakukan sehari-hari, kayak hari ini aku bertemu siapa, hari ini ada apa, terus hari ini berakhir bagaimana perasaanmu hari ini, itu tulis aja dalam sebuah tulisan gitu, Sal. Jadi kayak nanti lama-lama kamu akan mempelajari bagaimana cara merangkai sebuah kata itu dari kalimat-kalimatmu sendiri. Wow. Hilangkanlah rasa malasku ya Allah. Amin. Iya, itulah kuncinya. Yes, betul. Apa tadi Jawa adalah kunci? Iya. Asyara, gimana caranya menjadi seorang penulis menurut kamu? Karena aku nggak merasa aku penulis, jadinya aku selalu bilang ke adik-adik itu selalu, Mbak gimana ya caranya, Mbak gimana emang artikan bukunya gitu. Adik, kamu yang penting dicoba dulu, kayak yang dari Bila tadi, dicoba dulu. Kalian bilang kayak gitu karena kalian belum terjun ke dalamnya. Iya. Kalau udah terjun, Kalau semakin terjun semakin tahu. dan kita harus cari tahu lagi, karena semakin tahu kita ada hal yang nggak kita ketahui yang harus kita tahu lagi. Nanti kalau misalkan aku mau buat karya, bantu aku ya. Iya dong, Iya, tentu dong. tentu saja. Jangan takut ya teman-teman, karena kita tuh menulis tuh sesimpel kayak yang dibilang Bila tadi. Itu semacam journaling, ya diary lah, dulu kan diary, terus journaling, terus buat caption di postingan Instagram itu juga salah satu caraku untuk mengasah tulisan-tulisanku ya gitu. Kan hari ini adalah kegiatan ini bersama ini kita membahas tentang ini gitu. Iya. Mana aku ansos lagi. Aduh. Enggak, maksudnya Ya, di mungkin sosial kamu- media. Mungkin kamu bisa menceritakan Ke bagaimana teman-teman. kesendirianmu gitu kan juga bisa. Terlalu suram kayaknya. Atau cerita ke teman langsung aja nggak apa, itu lebih enak sih menurutku. Aku lebih Iya aku lebih interest untuk ngomong langsung Iya, gini daripada iya, kita lebih ketikan. enak. Iya. Dan dapat feedback secara langsung Iya. juga. Iya. Terus aku pengen tanya, ini kan udah dibukukan nih, bahkan udah tersebar kemana-mana. Perasaan kalian, ini karya kalian diketahui banyak orang, yang pasti kalian bangga. Iya. Selain Iya. itu. Selain itu kita sangat bangga. Bangga. Bersyukur, iya. dan tentunya ya kita menyangka tidak menyangka, dan harapannya selalu yang terbaik sih. Iya. Selalu bisa jadi yang lebih baik. Keren. Sama. Kalau aku sih kan sesuai dengan editor yang selama ini menemani aku gitu kan, jangan pernah puas sama karyamu. Jadi kayak aku belum pernah puas sama karya ini, karena aku yakin ini karya terjelek yang pernah aku bikin, karena aku mau membuat karya-karya yang lebih baik dari ini. Mantap. Nanti kita ditunggu ya. Iya, amin. Apa ya? Mungkin aku kaget ketika tiba-tiba ada yang ngepost di SW terus nge-tag aku, meskipun aku malu untuk merepostnya karena kayak aku merasa belum pantas aja sih. Itu yang bikin wow. Terus dia tiba-tiba tanya, loh ini namaku. Sweet By the way, ini diperjualbelikan gak sih? Iya. Iya, kita buka pre-order, dan kerabat teman-teman kita tuh juga excited gitu. Jadi kita juga sangat menambah antusias dan bisa kayak Kayak didukung loh, keren loh. Iya, betul. Nanti mau deh. Kalau bisa gratis sih gratis ya. Iya, Enggak, bercanda. Nanti aku beli ya. Oke. mungkin di karya kita yang selanjutnya ya, karena kita insya Allah kita juga mau buat karya lagi, karena jujur ini tuh kita tuh sebenarnya tuh takut, untuk kita juga punya rasa takut kayak gimana ya, kan harus jadi penulis kan harus memenuhi kriteria yang dia bahasanya keren, ceritanya keren, tapi apa kayak yang tadi udah dibilang, karena kita pengalaman. Jadi menurutku buku pertamaku ini adalah full pengalamanku, di mana aku bisa manage waktu, selain itu aku juga bisa nulis, selain itu aku juga bisa gimana sih ngebedah cara membuat buku. Itu yang menurutku yang paling susah sih, kayak kita tuh harus nyesuaiin layout itu dari editor. Cuman kita harus bisa mengilustrasikan itu, kita harus bisa
Ya. memanage gimana cara buat buku yang bisa kita jadiin pelajaran untuk membuat di buku selanjutnya. Karena kalau nggak kita mulai dari sekarang, kita nanti pas waktu buat buku yang udah keren banget itu pasti akan ada beberapa hal-hal kecil yang nggak kita temuin gitu yang akan ketahuan di kemudiannya. Gimana ya? Harus mengulik lah. Iya, harus mengulik. Jadi nih sebagai saran aku untuk mengulik, dan kedepannya kita bisa kayak, oh dulu tuh aku pernah buat buku kayak gini loh, kayak gini, jadi mungkin kedepannya bisa dikembangin lagi. Bisa diimprovisasi lagi. Iya, jadi makin best. Oke, aku pengen tahu pengalaman kalian, apa namanya? Pengalaman kalian dalam menulis selama ini, nggak cuma dari buku ini aja ya. Kan kalian, tadi sih Bila ya pernah bilang kalau dia suka menulis sudah dari kecil. Iya. Aku pengen tahu pengalaman kamu, suka, duka, atau tantangannya gimana gitu. Iya, kalau pengalaman sih kan dulu kan belum terikat kayak aku mau menerbitkan sebuah buku ya. Jadi kayak itu pure bener-bener yang menggambarkan perasaanku. Jadi kalau misal lagi nulis itu rasanya kayak aku bisa bercerita ke orang. Aku memvisualisasikan, menggambarkan tulisanku itu adalah orang. Jadi kayak aku bercerita ke orang lain gitu dengan kata-kataku sendiri. Jadi kalau abis bikin sebuah tulisan tuh rasanya kayak puas gitu loh. Oh, ini perasaanku berarti gitu. Dan orang lain tuh bakal kenal sama karya kamu. Iya, betul. Itu hal yang membanggakan sih. Jujur aku dulu tuh pernah buat cerita kayak gitu. Cuman pasti ada dimana aku nge-stuck di tengah jalan, dan di situ masalahnya yang bikin aku untuk malas lanjutin lagi. Iya, betul. Tips dong, Pak. Itu sering terjadi kok di aku pribadi ya, nggak tahu di salah satu arah. Ya sering sih. Itu sering soalnya Ngeblank kayak- aja Iya, gitu. kayak tiba-tiba di tengah jalan tuh. Itu tuh sebenarnya sebagai ujian kita, kita akan serius di hal itu. Kalau kita udah seriusin, itu bakalan ada jalan yang ngebuka selebar Iya, apapun betul. itu. Kalau kita bisa ngelewatin satu rintangan itu sebenarnya. Ya mungkin akan ada menemukan banyak rintangan lainnya. Cuman itulah yang membuat kita tuh itu tuh akan jadi yang berkesan karena kita udah melewati rintangan-rintangan itu. Jadi kayak misal ya kamu buat buku nih, aku tuh dulu buat buku ini tuh kayak bener-bener aku sampai kayak gini. Jadi tuh ada semacam feel-nya gitu loh. Jadi itu nggak sekedar yang kamu tulis segampang itu, enggak. Jadi ada kayak semacam aku dulu sering gini gitu. Tapi emang susah sih menurutku. Enggak, karena kamu belum Nyoba. Aku nyoba tapi pasti nge-stuck, dan males buat ngelanjutinnya itu pasti ada gitu loh. Dilanjutin lagi. Ya, Nah, itu lanjutin lagi. mungkin tantangan kamu di rasa malasnya. Benar. Justru musuh pribadi itu adalah diri sendiri. Benar. Yes. Aku pernah baca gitu. Sebenarnya didukung loh sama orang-orang di sekitar juga. kan. Cuman aku Udah aja dapet yang supportnya males buat loh. lanjutin. Dilanjutin aja. Iya, lanjutin aja. Kayak kamu mungkin bisa caranya ya, mungkin kamu bisa mengeksplor dari hal yang kamu tulis itu. Kayak kamu cari-cari referensi dari berbagai penulis atau baca, pokoknya baca, kuncinya baca. Kalau kamu nggak suka baca, kamu bisa dengerin podcast, karena kan udah banyak banget podcast tentang bidang yang kamu interstudy. Itu bisa ngebuka pikiran, atau enggak ngobrol sama orang yang ada korelasinya sama apa yang kamu interest itu. Jadi kan ada feedbacknya langsung gitu. Banyak-banyakin ngobrol sama orang karena Oh iya, karena literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Ya iya, kan? bener ya. Kita juga yang baca. Kita literasi musik di bulan Februari. Iya. Itu siapa yang ngusulin? Kita semua. Kita semua. Keren ya soalnya. Banyakin kayak gini dong. Aduh, setiap bulan ganti ya. Sayangnya Februari udah mau selesai. Ya, hari ini Tinggal hari ini. besok. Ya, besok. besok. Bismillah, sayang sekali. Oh Baik, iya, itu mereka literasi ini musik. brilian. Mereka ini adalah tim literasi. Tim literasi. Apa kalian? Iya, tim literasi semesta. Mereka udah memenangkan berbagai Ajang ajang lomba. lomba ya. Boleh diceritakan dulu nih. Ya itu kita kan awalnya dari dibentuk oleh Bapak Hambali, oleh Terima kasih, Pak Terima kasih, Hambali. Pak Hambali. Kita ada dari berbagai bidang yang berbeda-beda, kayak terus juga author, ada yang storyteller, ada yang editing, ada yang main idea kayak gitu. Kita dari bidangnya beda-beda disatuin, dan di situ kita alhamdulillah bisa klub bareng. Kita bisa ngasilin video campaign. Kita project pertama kita tuh video campaign buat ngajakin teman-teman literasi. Itu kita beneran muter otak gimana caranya kita bisa buat video yang bisa menginfluence orang-orang. Nah itu tembus juga puluhan ribu kayaknya di IG Semasa. Kayaknya loh ya. Aku belum ngecek lagi sekarang. Terus dari situ kita tuh iseng ikut lomba. Iseng ikut lomba kan pemilu. Jadi kalau menurutku pemilu ini adalah itu termasuk menguntungkan kita bagi pemula. Jujur tim literasi diuntungkan oleh
ini Iya. masa-masa pemilu karena kita menangin 3 lomba video tentang pemilu lah teman-teman. Tingkat apa aja itu? Tingkat? Yang pertama kita ada tingkat kabupaten yang diselenggarain Kominfo, kita juara 1. Tepuk tangan dulu dong, aplaus buat diri kalian sendiri. Terus kita habis itu ikut lagi, kita ingin coba tantangan lagi, kita coba yang tingkat provinsi yang dari Bawaslu provinsi. Alhamdulillahnya kita harapan 1 teman-teman, karena itu juga udah tingkatnya mahasiswa dan para pekerja. Jadi itu tingkat umum, yang SMA tuh cuma kita doang. Keren Yang loh. besar. Iya, seenggaknya dapat harapan. Oh iya, itu malah tingkat nasional. Yang ngadain Bawaslu Jateng, kebetulannya Jateng. Tapi yang ikut itu seluruh Indonesia bisa. Oh iya, yang juara 3 dari Sunda kan. Iya, iya betul. Wih, keren banget. Banget banget bahasanya tuh dialek. Dan kita tuh baru tahu kalau itu tuh tingkat nasional. Iya. Kayak, Loh, menang. ternyata baru ada ya yang dari luar Jawa Tengah, terus kayak hah? Iya, Terus bener kita baru kayak speechless kayak "Hah, kita habis menangin Dan juara kalian bisa nasional." melewati hal-hal itu. Iya. Iya, bener banget. Kayak kita nggak nyangka. Miss banget sih aku. Isi grup kita tuh ya kalau nggak link video link lomba. kayak gitu terus kayak langsung auto gas Kalau nggak link gitu. dokumen yang isinya skrip, Iya betul. Apa aja dicobain lah. apa aja, sama link drive untuk buat ngirimnya. Iya, bener benar banget. benar. Terus yang terakhir ini ini yang 3 ya, kita akan selalu ikut nanti sampai tahu internasional. Dan kita yang kita berharap bisa menang lagi. amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jadi yang Doanya. kemarin banget baru aja tuh yang dari Monumen Pers, yang itu diselenggarain sama Kominfo-nya, Kementerian Kominfo-nya gitu. Kominfo-nya nasional, dan itu Ya, RI. kita juara 3 dan itu kita bangga banget. Coy, Ya juara 3. aku speechless. Aku bersama orang-orang hebat di sini. Amin. Iya, hebat kamu bisa Aku juga memulai betul. ini. Iya, Kamu betul, kan betul. bisa grow lagi. Tingkatkan salsaku. Baper deh aku. Aku mau tanya lagi nih, rencana kalian selanjutnya tuh apa? Apakah kalian akan meneruskan bakat kalian menjadi seorang penulis atau mencoba hal-hal baru yang lain? Asyara, Aku ya. gak usah panik. Apa ya? Enggak sih, aku enggak, insya Allah. Tapi enggak tahu takdir kalau membawa aku kepada guru bahasa Indonesia. Lagi. Enggak tahu. Maksudnya lulus terus kuliahnya guru bahasa Indonesia enggak tahu. Tapi kalau niatnya enggak ke sana. Jadi ini teman aja. Pendemi aja, iya. sekedar hobi aja. Iya, Jadi iya. kalau misalkan mau nyoba yang lain ya gitu, Iya. nyoba aja gitu. Nyoba aja. Dari Bila. Kalau aku sih ya sama-sama arah kayak kan dari tadi aku udah bilang kan kalau menulis ini cuma aku jadiin hobi aja, jadi buat kesenangan tersendiri dan kepuasan tersendiri. Kalau ada yang mau baca, alhamdulillah. Kalau nggak ada, setidaknya aku sudah bisa membuktikan diriku sendiri untuk melampaui batasku. Gitu. Iya. Meromantisasikan hidup itu banyak Yes. banget caranya, kayak filming, terus juga writer, betul, betul. writing. Menghasilkan sebuah karya apapun itu. Yes. Ditunggu karya selanjutnya. Amin. Kamu juga. Kita siap Kita jadi semua. pembaca. Iya, iya, still. betul, betul. Oke. Kalau dari aku untuk planningnya ke depan tentunya aku akan mengeksplor hal-hal lain yang tentunya aku interest, dan hal-hal lain yang siapa tahu unexpected, karena kita nggak tahu akan ada kesempatan apa lagi di masa depan, dan aku akan terus mencoba semua kesempatan itu. Dan untuk menulis ini sebagai jejak hidupku, jejak Iya, iya. hidupku sebagai temanku. Oke, kalian ini kan seorang penulis. Balik lagi. Kan ya seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan literasinya minim ya, sangat sedikit ya. Tanggapan kalian tentang hal itu tuh gimana, dan gimana menurut kalian caranya mengatasi hal tersebut? Ini kan berkaitan juga sama kalian sebagai tim literasi gitu loh. Yes. Mungkin dari aku boleh ya? Boleh. Salah satunya dengan gerakan literasi yang di sekolah, karena sekolah adalah tempat di mana 24/7 manusia produktif kayak anak-anak muda itu semuanya hidup di lingkungan itu. Jadi salah satu elemen yang paling mendukung adalah sekolah. Dengan program mungkin bisa dibuat 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dan bahkan 2 minggu sekali, Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu opsional. Yang penting ada 10 menit lah untuk baca apapun itu. Sebenarnya kita juga baca sih, kayak gosip-gosip tuh paling ya teman-teman suka, tapi cobalah untuk membaca buku atau bacaan yang lebih menambah knowledge kita seputar apa yang kita interest. Karena kalau kita mulai dari awal itu juga bakal susah, dan kalau
ya ini sebenarnya kesadaran sendiri, cuman kalau seumpamanya ada terbangun suatu sistem dan suatu gerakan yang awalnya terpaksa lama-lama terbiasa, itu akan berpengaruh sekali terhadap dunia pendidikan dan literasi kita. Coba kita bayangin, dulu kita tuh rutin banget buat video campaign literasi. Sekarang kita udah nggak buat, kita udah nggak buat loh, tapi tetap literasi jalan. tetap jalan. Nah, Karena iya. apa? Karena awalnya terpaksa jadi terbiasa. Bener. Dan menurutku peran fasilitator, guru atau pengambil kebijakan itu sangat penting, penting betul banget. banget. Karena kita kan anak yang masih bisa dibelok-belokan Iya, gitu. Ya nggak harus sebelok itu. Cuman kita masih perlu bimbingan dan peran itu sangat penting. Selain kalau orang-orang bilang kayak ya tumbuhin kesadaran gini, udah ada sistem tumbuhin kesadaran. Menurutku tetap gimana sistem itu bisa merubah. sih. Dan beruntungnya kita ada di Semansa, ada gerakan Iya, literasi setiap Selasa dan Kamis. Si brilian. Sistem informasi berbasis digital. Keren tahu. Keren, Masya Allah. Aku berharap semoga nanti tingkat literasi anak-anak di Indonesia itu meningkat. Amin. Dan dengan begitu kan ya bisa dibilang nanti anak Indonesia itu banyak yang berbakat, banyak yang pinter, banyak yang cerdas, dan Amin, ya Rabbal yang tentu alamin. saja menguntungkan untuk masa depan mereka. Ya, karena kita menuju ini, Indonesia emas Indonesia 2045. Gimana kita yang akan take over, dan semoga kita ini di angkatan kita yang inilah selain sama kita itu bisa membuat suatu sistem yang menggerakkan literasi untuk anak-anak kita ke depannya. Iya. Karena kan di kita nggak sih nanti. Kesadaran dari diri sendiri dulu lah ya. Iya. Oke. Maaf. Oh iya. Oh iya, sama numbuhin kesadaran tuh sebenarnya kayak itu nggak sih, bisa bermacam-macam, kayak fokus, ngelatih fokus. Iya, itu. Iya kan. Oke, terakhir nih, harapan kalian ke depannya dan apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada Brilliant semua terkait hal ini ya? Terkait tentang literasi Mungkin benar-benar, atau enggak tentang menulis lah intinya. Iya. Bila. Kalau harapanku ya tadi seperti yang Salsa singgung kan tingkat literasi Indonesia itu kan minim. Jadi harapannya dengan adanya gerakan literasi setiap Selasa dan Kamis di SMA Negeri 1 Sragen bisa meningkatkan minat literasi siswa-siswanya. Terus juga kalau buat kalian yang takut untuk mencoba hal baru khususnya di bidang penulis, kayak kita berpesan untuk memulai aja dulu, jangan terpikir nantinya aku gimana gitu, dimulai aja dulu gitu. Jangan takut mencoba hal Ya baru. betul. Oke, dari Ara mungkin pesan yang ingin disampaikan. Untuk semuanya, menulis itu nggak menakutkan, dan ketika kita udah nulis mungkin kita akan dapat, oh ternyata kayak gini rasanya, oh ternyata nulis itu kayak gini. Nulis itu keren, nulis literasi itu keren banget. Kita bisa membuka dunia, kita bisa menggambarkan dunia dengan literasi, dan kita bisa biar tulisan kita yang dikenal, kitanya belakangan aja. Jujur, ini berkaitan sama Terelie. Aku tahu karya-karyanya, tapi aku baru tahu orangnya lewat internet. Iya, baru-baru aja. Oh iya? Itu yang dibilang sama Ara tadi. Iya sih, Terelia emang karyanya sangat Sangat dikenal banyak orang di dunia luar. Saya fansnya. terlihat ya, ada aura penulisnya ya, ternyata udah ada, karena dia sering mengkonsumsi karya-karyanya Terelia. Aku baca karya Terelia itu dari SD. Oh wow. Jadi kayak Dari SD udah kenal sama karya seperti itu, keren sekali. Berarti kita harus menanamkan sejak dini ya. Ya betul. Oke, dari Sasa, harapannya ke depannya dan pesan yang ingin disampaikan. Kalau harapanku tentunya semoga semuanya dari berbagai sektor, dimulai dari kalau dari aku ya, tentunya aku pengen tingkat literasi di Indonesia itu semakin meningkat. Amin. Melalui berbagai cara, salah satunya adalah gerakan literasi yang sudah dilakukan di Semansa. Siapa tahu ini bisa menjadi piloting dan menginspirasi sekolah-sekolah lainnya untuk membuat gerakan ini, karena terbukti bahwa tingkat literasi di Semansa tuh meningkat. Terus juga ada siswa-siswa yang bisa mengeluarkan buku, dan juga ada siswa berprestasi lainnya di bidang penulis seperti itu, teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen, menurutku hal yang kalian pengen coba itu coba aja.
mumpung di masa-masa ini kita bisa explore dan masa-masa produktif kita. iya, di masa-masa produktif kita nggak tahu kesempatan tuh datang kapan lagi. Dan satu hal lagi adalah coba baca buku yang menurut kalian itu adalah hal yang paling kalian minatin. Siapa tahu kalian bisa menemukan kenikmatan baca buku, karena dengan di situ bisa ngebuka peluang-peluang kalian untuk mengeksplor lebih jauh. Yes, keren sekali. Terakhir kata-kata untuk hari ini, teman-teman. Apa Sasa biasanya yang jago itu Sasa? Sama sih. Silakan. Kalau kalian punya plan A tapi plan A-nya belum terlaksana, masih ada plan B sampai Z yang bisa laksanain. Oke, sekian dulu podcast dari kita. Terima kasih udah hadir di sini, udah berbincang-bincang. Terima kasih juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yes, Di podcast Trillian, podcastnya Semansa Family. Wassalamualaikum